Rekan-rekan almarhum Arya Daru Pangayunan yakin Arya Daru adalah korban pembunuhan berencana. Dan berikut perbincangan eksklusif Lukman Hanafi dengan rekan satu kamar Arya Daru Pangayunan kala bertugas di KBRI Myanmar. Mas Arman, ini saya mau tanya Mas Arman berapa lama kerja bareng atau bahkan mungkin tinggal bareng dengan almarhum ADP ini? Saya mulai bekerja di KBRI Myanmar itu sejak tahun 2012 dan saya bersama dengan almarhum Mas Daru itu dari 2012 sampai Januari 2014. Oke. Januari 2014 bersama almarhum. Oke. Mas Arman yang sampai sekarang masih di Myanmar, dengar teman Mas Arman ini meninggal dari mana? Kebetulan kita kan dengan sesama ex Yangon, masih ada beberapa teman-teman ex Yangon yang masih keep kontak sama saya. Oke. Nah, salah satu dari mereka sempat menanyakan lewat waktu itu kalau nggak salah lewat Facebook Messenger, itu Mas Daru meninggal. Kaget saya, oh meninggal. Nah, tapi waktu itu pikiran saya maupun teman-teman ex Yangon itu meninggal secara natural, alami Pak. Mungkin sakit apa, karena sakit apa, ya udah kita turut berduka cita. Kemudian nggak lama setelah itu muncul berita di media. Saya lupa waktu medianya apa. Diberitakan ditemukan jenazah di kos-kosan di Gondang Dia itu loh Mas. Inisialnya ADP, usianya 39 tahun. Berarti itu Mas Arya Daru dong. Berarti meninggalnya tidak wajar gitu. Karena dijelaskan ya di media. Ya betul, kan ditemukan di lakban ya mukanya ya. Ya betul. Jadi kita semakin surprise ya, semakin kaget ya. Nantinya kita kira meninggal karena sakit, ternyata meninggal tidak wajar ditemukannya di kos-kosannya almarhum. Itu Mas Lukman. Kalau dengan sekarang, berarti sampai sekarang masih ngikutin beritanya juga ya, update-nya ya? Iya, masih ngikutin update. Masih Kalau terus mengikuti. kalau kabar yang sempat tersebar kan katanya ada kemungkinan bahwa salah satunya ada kelainan lah, karena ada orang meninggal karena fantasi apa gitu dengan airnya, tapi malah jadi kecelakaan meninggal. Itu mungkin lebih banyak fetis gitu. Mas, Iya, betul. Mas yang nanggapinnya gimana? Yang pernah deket dan pernah bareng? Saya itu kan selama hampir setahun ya, itu pernah tinggal satu kompon. Satu kompon. Dengan almarhum. Satu kompon itu selama asrama ya? Iya. Bahkan satu kamar Mas. Satu kamar malah. Iya, dengan almarhum. Tapi selama 1 tahun itu saya tidak pernah melihat kecurigaan atau yang gelagat yang aneh-aneh seperti yang sekarang diberitakan di media bahwa ada tindakan fetis ya, kelainan seksual. Saya tidak melihat selama 1 tahun bersama almarhum. Malahan yang ada almarhum itu justru banyak membantu saya bekerja di KBRI Myanmar, karena almarhum itu kan duluan ya bertugas sebagai lokal staff. Dia mulai tugas 2011, saya baru 2012. Jadi justru dia banyak membantu saya dalam hal pekerjaan, terus menceritakan pengalaman-pengalaman kerja di KBRI itu seperti apa. Bahkan mengajari saya teknik-teknik, kan almarhum kan hobi fotografi ya Mas. Fotografi, jadi sempat mengajari saya nih teknik fotografi, bagaimana pengambilan video kamera, bagaimana. Jadi saya banyak menerima ilmu dari almarhum, banyak sekali. Mas Arman, dengan berita yang muncul tuh Mas Arman sendiri nggak percaya dengan kabar ini. Ada sempat nggak terbesit curiga bahwa ini nggak wajar, kayak
kayaknya jangan-jangan dibunuh gitu. Ada terpikirkan itu enggak? Bukan hanya saya pribadi ya, Mas. Teman-teman yang lain berpikiran yang sama. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapih ya, terorganisir lah istilahnya gitu, pembunuhan. Sedangkan kalau ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Kemudian ada lagi sekarang ada opini baru, tindakan fetis, itu saya juga tidak. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri ini untuk siap mati demi rakyat Indonesia. Inilah 2.000 perwira remaja TNI Polri yang dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 perwira remaja dari Akmil, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi rakyat Indonesia. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu, dinantikan oleh rakyat. Pengabdianmu, baktimu, pemirsa, usai dilantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri menunjukkan atraksi selebrasi gabungan. Atraksi ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Siapa yang hebat? Benteng hebat, benteng hebat. Ayo. Ayo. Sriwanyo. Ora. Au. Dallas Bebo. Dallas Bebo. Dallas Bebo. Hei Pramuda. Perwira TNI Angkatan Udara Pramuda, putra putri terbaik bangsa, alam muda bumi Papua.
Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional 2025 hari ini juga berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid berpartisipasi dalam berbagai permainan tradisional yang digelar di halaman sekolah. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid antusias mengikuti berbagai macam permainan tradisional yang digelar oleh guru. Beberapa di antaranya permainan lompat karet, engklek, enggrang, hingga congklak. Bukan tanpa alasan, permainan tradisional digelar juga sebagai upaya melestarikan budaya tanah air. Ada permainan lompat karet, ada congklak, ada engklek, terus ada yang lain juga banyak. Saat ini permainan tradisional perlahan terlupakan akibat berkembangnya teknologi gadget. Permainan tradisional merupakan kita pertama ingin melestarikan budaya, di mana permainan-permainan ini adalah salah satu kebutuhan dari dunia anak, karena bisa menyalurkan secara motorik, anak-anak bisa disalurkan melalui permainan-permainan ini. Tujuan utama dari kegiatan ini selain memperingati Hari Anak Nasional juga membantu orang tua dan guru mengurangi ketergantungan anak pada gadget, khususnya ponsel. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Rabu tadi sore. Selamat datang pada acara. Pemirsa, acara peluncuran dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif serta diikuti berbagai perwakilan lembaga dan jajaran Polda secara daring. Presiden menyatakan tema HUT ke-80 RI adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dinilai selaras dengan visi bangsa. Presiden Prabowo menyatakan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer dalam negeri. Seperti yang kita saksikan pemirsa, logo angka 8 dan 0 tanpa garis yang putus secara filosofis menjadi simbol pemersatu. Prabowo mengajak rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan seperti yang dituangkan makna dalam logo ini. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut
dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 219 proyek atau program strategis nasional tahun 2026. Di tahun depan terdapat 7 PSN baru yang ditetapkan, yaitu PSN Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, hingga PSN Kartu Kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 219 proyek atau program strategis nasional di tahun 2026. Secara umum, proyek strategis nasional dalam rancangan rencana kerja pemerintah 2026 mencakup 219 proyek atau program yang terdiri dari 7 PSN baru berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo dan 212 PSN lanjutan atau carryover. Lebih rinci dijelaskan 7 PSN baru yang ditetapkan: PSN Makan Bergizi Gratis, PSN Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Kartu Usaha Afirmatif, serta PSN Pengelolaan Sampah Terpadu. Sementara itu, dari 212 PSN lanjutan atau carryover, terdapat 88 PSN yang sudah selesai secara fisik, namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah. Seluruh proyek strategis tersebut mencakup dalam agenda perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program strategis nasional tahun 2026 dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga tahun 2029. Dengan terbitnya 219 PSN ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2026. Pemerintah berharap dengan adanya PSN tersebut, upaya optimalisasi dampak sosial dan ekonomi bisa dilakukan secara merata. Selanjutnya, kawasan ekonomi khusus di Indonesia mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2024. Tercatat investasi yang masuk menembus 90,1 triliun rupiah atau melampaui target awal sebesar 78,1 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mencatat tren investasi di kawasan ekonomi khusus atau KE terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di sepanjang tahun 2024, realisasi investasi yang masuk di kawasan ekonomi khusus menembus 90,1 triliun rupiah atau melampaui target awal sebesar 78,1 triliun rupiah. Capaian investasi KEK ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha yang semakin kuat terhadap fasilitas yang disediakan kawasan ekonomi khusus tersebut. Selain itu, selama tahun 2024 tercatat terdapat tambahan 72 perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan ekonomi khusus di tanah air. Itu Januari sampai Desember 2024 itu 90,1 triliun. Dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya 78,1 triliun. Jadi kita melewati target untuk 2024. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 47.747, melebihi target dari yang 38.953. Dan itu tambahan pelaku usahanya dari Januari sampai Desember 2024 itu ada 72 pelaku usaha. Tetapi keseluruhan dari 2012 sampai 2024 capaian kumulatif di KIK itu 263,4 triliun. Dengan jumlah pelaku usaha 403 dan penciptaan lapangan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874. Bukan hanya dari sisi nilai investasi, serapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus juga menunjukkan kinerja yang positif. Tercatat sepanjang tahun lalu terdapat 47.747 lapangan kerja baru yang terbuka. Jauh lebih tinggi dibanding target 38.953 tenaga kerja. Sementara sejak konsep kawasan ekonomi khusus diterapkan hingga saat ini, jumlah pelaku usaha yang terdaftar di KEK telah mencapai 403 perusahaan.